Kebakaran sejumlah kapal terjadi di dermaga timur Pelabuhan Pelindo Tegal sejak Jumat dini hari. Diperkirakan ada 10 kapal ikan yang hangus terbakar. Sementara ABK kapal yang luput dari kobaran api berusaha memindahkan kapal mereka ke tempat yang lebih aman. Dari keterangan saksi, api muncul dari salah satu kapal lalu merambat ke kapal di sebelahnya. Katanya ada kapal kebakar, kita langsung ke sini. Pas giliran ke sini udah ada kapal 3 yang kebakar. Awal mulanya? Iya, udah. Setahu kita kapal udah kabur. Iya. 8 mobil pemadam kebakaran dari Pemkot Tegal, Pemkap Brebes dan Tegal dikerahkan untuk memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Bus ini terguling di trotoar jalan usai menabrak pembatas jalan Yosudarso, Jakarta Utara. Meski mobil rusak parah, namun kondisi pengemudi mobil hanya mengalami luka ringan dan syok. Insiden kecelakaan terjadi usai pengemudi yang baru saja pulang berlibur dari kampung halamannya di Ciamis, Jawa Barat, hendak menuju ke kantornya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Habis nyelip mobil. Kan kalau kita ke bawah nggak bisa. Tujuan saya kan ke Duren Sawit ya Bang. Oh iya. Iya, kalau ke bawah kan nanti harus belok kanan Bang, nggak bisa lurus. Pas saya ngambil kiri kena trotoar. Oh, jadi nggak lihat ada trotoar di sana. Iya Bang. Kasus kecelakaan ini ditangani polisi dari unit laka lantas Polres Jakarta Utara. Dari Jakarta, Miftahul Gani iNews melaporkan. Unjuk rasa tolak PPN 12%, mahasiswa terlibat dorong-dorongan dengan aparat di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Sebabkan pengunjung resah, sejumlah juru parkir liar di kawasan Kebun Binatang Bandung diamankan polisi. Tergiur tiket pesawat murah, seorang penumpang tertipu jutaan rupiah di Bandara Soekarno-Hatta. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Nata Arman, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa Sindo Malam, kita awali dengan informasi massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia berunjuk rasa menolak kenaikan PPN jadi 12% di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Hingga lewat dari batas waktu penyampaian pendapat pada pukul 6 sore, pendemo masih memadati kawasan Patung Kuda. Polisi pun meminta para mahasiswa untuk membubarkan diri. Negosiasi yang alot antara polisi dan mahasiswa sempat terjadi karena mahasiswa masih tetap untuk bertahan. Polisi pun membubarkan pendemo dengan menggunakan water cannon. Dalam aksinya, ratusan mahasiswa ini menolak kenaikan PPN 12% yang akan diberlakukan pada 2025 mendatang. Silakan sambil maju terus, sambil maju terus. Pemirsa, 8 juru parkir liar diamankan petugas Saber Pungli, Jawa Barat dalam razia di kawasan Kebun Binatang Bandung, Jalan Taman Sari, Kota Bandung. Keberadaan pungli berkedok juru parkir membuat wisatawan resah lantaran sekali parkir dimintai harga hingga Rp35.000. Sejumlah juru parkir ilegal ini diamankan tim Satgas Saber Pungli di kawasan Kebun Binatang Bandung, Jalan Taman Sari, Kota Bandung. Meski mengelak sebagai juru parkir ilegal, petugas tetap mengamankan mereka dan langsung diminta masuk ke dalam mobil patroli.
Terdapat 8 jukir ilegal yang diamankan dan dibawa ke Sekretariat Satgas Saber Pungli Jabar untuk dimintai keterangan. Tidak hanya mengamankan juru parkir ilegal, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang dan peluit. Menurut petugas, modus para jukir ilegal ini dengan mengarahkan pengunjung kebun binatang untuk parkir kendaraan di atas trotoar Jalan Taman Sari. Bahkan pengunjung pun langsung diketok harga untuk membayar parkir hingga Rp35.000. Petugas juga menyebut razia digelar sebagai bentuk tindak lanjut adanya laporan pungli terutama kepada pengunjung yang hendak ke kebun binatang. Saat ini pihaknya tengah mengembangkan aliran uang yang disetorkan dari hasil dari pungli tersebut. Oknum-oknum yang melakukan tindakan kegiatan pungli ini memanfaatkan jalan trotoar yang ada di seputaran Bandung Zoo, sehingga ini akan mengakibatkan ketidaktertiban dan kemacetan lalu lintas. Pihaknya menegaskan akan terus menertibkan pungli parkir liar terutama di kawasan wisata. Pasalnya pungli ini dinilai berdampak pada kunjungan wisata terutama di masa libur saat ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Tergiur harga tiket pesawat murah, seorang penumpang tertipu jutaan rupiah di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dirinya baru sadar tertipu saat akan berangkat menuju kota tujuan, lantaran tiket yang dibelinya dari seseorang tidak dapat digunakan karena palsu. Isak tangis Elizabeth, calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta tak terbendung usai mengetahui tiket pesawat yang dibelinya melalui situs jejaring sosial ternyata palsu. Korban hendak pulang ke Medan, Sumatera Utara, lantaran orang tuanya meninggal membeli tiket pesawat di media sosial. Dirinya bahkan melakukan pembelian hingga 2 kali dengan kerugian mencapai 6,5 juta rupiah. Kepergian atau kepulangan ibu ini ke Medan adalah dalam rangka untuk melayat karena ibu yang bersangkutan meninggal dunia. Sehingga pada hari Selasa pagi yang bersangkutan mencoba mencari tiket untuk Medan, kemudian sudah melakukan transfer kepada rekening yang dituju, tetapi kemudian tiket itu fiktif. Mengetahui hal ini, pihak Polresta Bandara Soekarno-Hatta berinisiatif membelikan tiket untuk korban lantaran korban sudah kehabisan uang akibat tertipu. Dan banyak terima kasih buat Kapolres yang sudah membantu saya bisa kembali ke Medan. Saya sangat mengapresiasi bapak-bapak polisi yang sudah membantu saya yang ditimpa kemalangan. Saya sangat bangga dengan Kapolri sudah menunjukkan kepada saya masyarakat yang lagi kesusahan, ternyata bapak-bapak Kapolri membantu saya. Terima kasih banyak Bapak Kapolres dan semua pihak yang sudah membantu saya pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Kasus penipuan tiket palsu kini tengah diselidiki Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan pelaku kini dalam pengejaran polisi. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan Malioboro, Yogyakarta terus dipadati oleh wisatawan. Mereka mengaku senang mengunjungi Malioboro karena menjadi ikon wisata ternama Yogyakarta. Kepadatan arus lalu lintas kembali terjadi di sepanjang Jalan Malioboro. Padatnya arus lalu lintas di Malioboro terjadi dari Taman Parkir Abu Bakar Ali hingga area 0 km di depan Istana Presiden Gedung Agung. Untuk mengurai kepadatan kendaraan agar tidak terjadi kemacetan, Polresta Yogyakarta menerapkan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup. Di Kota Yogyakarta terjadi peningkatan arus lalu lintas, baik di ruas penyangga jalur masuk
Itu di Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Sudirman, Jalan Magelang maupun Jalan Brigjen Katamso. Kemudian juga terjadi kepadatan lalu lintas ketika sore hari di seputaran Gumatan, Tugu, Malioboro, dan Kraton. Sementara itu, suasana ramai juga tampak di sentra oleh-oleh teras Malioboro. Para wisatawan pun mengaku senang bisa mengunjungi Malioboro karena menjadi ikon wisata ternama Yogyakarta. Sengaja, karena kan liburan anak-anak sekolah ya. Jadi kemarin kita udah dari Madiun, terus baru kemarin itu nyampe sini Jogja. Kenapa milih Malioboro? Karena ikoniknya Jogja ya di Malioboro ya. Itu sebenarnya udah beberapa kali ke sini, cuman kalau ke Jogja tuh belum ke Malioboro kayaknya belum lengkap gitu. Hubungan Daerah Istimewa Yogyakarta memperkirakan lebih dari 9 juta wisatawan masuk Yogyakarta selama musim liburan Natal dan Tahun Baru. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Arus lalu lintas menuju sejumlah kawasan wisata pada momentum liburan Natal dan Tahun Baru padat. Sejumlah kawasan seperti Puncak alami kemacetan panjang berulang. Pada momentum liburan Natal dan Tahun Baru, Satlantas Polres Bogor turut berlakukan sejumlah rekayasa arus lalu lintas secara situasional. Dinamika rekayasa yang dilakukan disesuaikan dengan volume kendaraan. Kemacetan juga terjadi di sejumlah titik destinasi wisata lain. Salah satunya adalah Lembang. Kepadatan arus lalu lintas di Lembang sudah terjadi sejak awal libur Nataru 2024. Wisatawan dengan kendaraan plat nomor Jabodetabek mendominasi. Sejumlah rekayasa arus lalu lintas menuju Lembang diberlakukan untuk mengantisipasi kepadatan volume kendaraan selama libur Natal dan Tahun Baru. Mengantisipasi kepadatan di hari Natal, ada beberapa CP yang kami laksanakan. Yang pertama mungkin CP one way, CP pengurusan dari arah Lembang maupun dari arah Bandung. Kami situasional melihat kepadatan dari arah Lembang maupun Bandung. Lalu pembatasan kendaraan besar dan truk yang masuk ke wilayah atau jalan Pulau Maturi tidak ada seluruhnya yang masuk ke Maturi. Kami arahkan seluruhnya mengarah ke Kota Bandung. Kemacetan dengan tingkat kepadatan yang tinggi sempat terjadi di sejumlah titik pada libur Natal dan Tahun Baru 2023. Bahkan, sejumlah netizen membagikan video kemacetan horor di laman media sosialnya. Crazy Rich Surabaya Budi Said divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi manipulasi pembelian emas Antam. Sindo Malam akan segera kembali, tetaplah bersama kami.